Ya, jadi pertama-tama adalah menuangkan air ini ke piring kecil. Ya, kuy. Tuangkan. Airnya seperempat aja dari piring kecil ini. Ya, tambah kurang seperempat bro. Oh, wis. Nah, selanjutnya adalah menyalakan lilin dengan korek api. Ya. Kenapa ente minum? Oh. Halo Bu Chandra. Ya, ini sudah kita nyalakan. Selanjutnya adalah meletakkan lilin di atas air tadi. Lah, ya. Ini dah lu. Enak dicekel itu kono kecedek. Ya, selanjutnya setelah diletakkan lilinnya dan selanjutnya adalah tutupi dengan gelas. Dan mari amati apa yang terjadi. Ya, seperti itulah. Di sini muncul gelembung. Muncul gelembung. Kesedot mun ta? Oh, harum ya. Harum. Kak, udah kesedot malah metu. Ya. Metu apa? Metu. Ya, wis. Kak. Ya. Mari kita bahas apa yang baru saja terjadi. Ya. Jadi pertama, ini kan tadi apinya menyala. Baru kita ginikan gelas ini ke api, maka api tersebut mati. Kenapa? Karena setelah kita tutup, ini oksigen ini hanya sedikit gitu. Ya. Nah, namanya api itu berkobar, itu ya butuh oksigen. Ya. Nah, terus api kan butuh oksigen. Nah, jadi di dalam itu yang api ini sempat hidup lah. Ya. Tapi hanya sebentar. Kenapa? Karena oksigen yang tadi itu sedikit. Ya. Dan api mati ya karena oksigen itu habis. Ya. Tapi jika ingin dikaitkan dengan hukum Boyle atau hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, maka pertama-tama mari hukum Boyle dulu ya. Ya. Jadi kan kalau dari kimia namanya lu deketin lu apa? kalau Kameraku ngezoom ini. Kalau dari kimia ini apa ya? Setiap pembakaran itu menghasilkan sesuatu. Saya juga melihat dari internet bahwa lilin ini ada karbonnya kan. Ya. C plus O2 ya hasilnya ya CO2 plus H2O kan. Ya. Maaf ralat, C plus O2 hanya menghasilkan CO2. Itu kalau secara kimia. Jadi lilin ini mati, ya oksigennya habis kan, karena oksigen habis kan. Ya. Tapi di dalam gelas ini masih terdapat gas. Gas itu ya hasil pembakaran tadi, pembakaran ini lilin dengan oksigen kan. Nah terus hukum Boyle sendiri berbunyi, ayo. Hukum Boyle berbunyi. Ngadep sana dong. Ayo. Kan bocor. Iya, ngadep sana tapi. Ya. Ayo. Jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup atau dalam arti tidak bocor, dijaga konstan, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Ya, sekali lagi tekanan gas berbanding terbalik dengan volume. Ya. Kan tadi setelah pembakaran ada zat nih, ada atom masih ya. Ya. Volumenya masih ada dong tentunya. Nah, volumenya ada lebih tinggi lah yang dihasilkan dari pembakaran ini, maka tekanan dalam gasnya ini berbanding terbalik, jadinya ya tekanannya rendah. Ya. Maka udah itu penerapan hukum Boyle. Kita lari ke penerapan hukum Gay-Lussac ya. Hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini sendiri berbunyi, yuk. Jangan minum Pak. Ayo. Hukum Gay-Lussac berbunyi jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga konstan, tekanan gas banding dengan suhu mutlaknya. Ya, sekali lagi tekanan gas atau tekanan udara berbanding
sebanding dengan volume, dengan suhu, sebanding dengan suhu, tekanan sebanding dengan suhu. Nah, ini kan api ya. Tadi kan oksigennya habis, ya maka suhu setelah pembakaran tentunya kan suhu tinggi, ya. Seperti kita amati tadi di video itu mengeluarkan asap, keluar asap tadi, keluar asap, ya. Keluar asap itu menandakan ya, kayak contohnya mendidihkan air ya, terus ditutup bejananya. Ya. Kalau dibuka kan ada asapnya toh, ya. Ya itu maksudnya adalah suhu di dalam itu tinggi. Ya. Jadi kalau diterapkan ke hukum Gay-Lussac tadi yang mana tekanan gas ini sebanding dengan suhu, maka jika suhunya tinggi di dalam gelas maka tekanannya ini rendah. Nah, setelah diterapkan ke kedua hukum ini, maka selanjutnya adalah kenapa air itu bisa terserap atau masuk ke dalam gelas dari lingkungan ini. Air maksudnya dari air yang di luar ini, ya. Kenapa bisa masuk? Karena ya seperti kita tahu bahwa kayak misal angin itu dari tekanan yang tinggi ke udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Di sini adalah kalau kita nggak pakai air, kita nggak bisa mengecek itu tekanan tinggi bisa mengalir nggak ke tekanan rendah. Maka kita pakai air, ya. Airnya tadi tuh masuk, yaitu nanti ada gelembung-gelembung lah. Itu tekanan tinggi ini masuk ke tekanan rendah. Di dalam ini setelah kita terapin hukum-hukum tadi, ya di dalam ini tekanannya rendah. Jadi di dalam ini dimasukin dari tekanan yang tinggi lah, gitu. Di udara di tekanan tinggi masuk ke gelas yang tekanan rendah melalui air. Ya, jadi ada gelembungnya tadi. Ya, seperti itulah penjelasan dari ini eksperimen hukum Boyle dan Gay-Lussac. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.